Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah dengan judul memaknai pengorbanan Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal yaum Alhamdulillahilladzi ja'alal yawma 'idan lil muslimin wa wahadana bi'idihi ka ummati wahidah min ghairil umam wa nashkuru ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mustafa alladhi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya dengan hikmah dan keadilan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa menaati risalahnya, serta berjuang tak kenal lelah untuk menerapkan dan menyebarluaskan ke seluruh pelosok dunia hingga akhir zaman. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan para jamaah atau para sahabatku semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingannya dan menapaki kehidupan dunia ini. Hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia bersama-sama menggemakan pujian atas kebesaran Allah. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mengagungkan asma Allah melalui takbir, tahlil, dan tahmid. Baik saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji maupun kaum muslimin lainnya yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Sahabatku semuanya yang sama-sama dirahmati Allah, hari ini kita mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Padahal bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya. Hampir 100 tahun lamanya beliau berdoa kepada Allah agar memberinya keturunan yang soleh. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Allah mengaruniakan Ismail kepadanya. Namun di tengah rasa cinta itu turunlah perintah Allah kepadanya untuk menempatkan Ismail di lembah yang gersang lagi tandus. Padahal ketika itu
Hajar baru saja melahirkan Ismail. Karena ini adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya dengan keikhlasan dan keimanan. Hal ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim wa arzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Sungguh meninggalkan istri dan anak yang baru menyusui di lembah yang tidak ada air dan tanaman dalam kondisi gersang dan panas membutuhkan keikhlasan yang luar biasa, ketaatan yang tinggi terhadap perintah Allah, dan keyakinan yang mendalam bahwa hal itu adalah yang terbaik. Meskipun panca indera melihat semua itu adalah hal yang mustahil, karena keimanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah itu. Ketika Ismail menginjak usia remaja, datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya melalui mimpi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Artinya, maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Betapa goncangnya jiwa Ibrahim ketika menerima wahyu yang luar biasa beratnya ini. Hatinya sangat berduka. Tetapi wahyu itu adalah perintah Allah, perintah untuk menyembelih Ismail buah hatinya. Konflik pun terjadi dalam batinnya. Siapakah yang lebih disayanginya, Allah ataukah anaknya? Mengikuti perintah Allah atau menuruti perasaan manusiawinya untuk menyayangi anaknya? Ibrahim menghadapi dua pilihan: mengikuti perasaan hatinya dengan menyelamatkan Ismail, atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengorbankannya. Ia harus memilih satu di antara dua pilihan tersebut. Seandainya yang diperintahkan Allah agar ia mengorbankan dirinya sendiri, maka tidaklah sulit baginya menentukan pilihan. Walaupun demikian, dengan keteguhan hati Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengorbankan rasa sayang pada anaknya. Ibrahim lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyingkirkan kecintaan duniawi, yakni kecintaan kepada anak. Perintah amat berat itu pun disambut oleh putranya Ismail dengan penuh kesabaran. Ismail pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahnya dengan mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan
kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut sudah seharusnya menjadi teladan bagi kaum muslimin saat ini. Tidak hanya teladan dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban, namun juga teladan dalam berjuang dan berkorban, melaksanakan perintah Allah dan mewujudkan pengamalan syariah Islam secara kafah. Sebab mentaati perintah dan aturan Allah lebih baik maslahat dibandingkan dengan menuruti perasaan dan hawa nafsu. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin memang harus berkorban, tetapi ada dan untuk siapa korban itu? Korban yang dimaksud di sini bukanlah korban kejahatan dan kekejaman, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Berkorban bukanlah untuk menghalang-halangi tegaknya agama dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab hal tersebut merupakan perbuatan orang-orang kafir dan munafik sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya, kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Mereka pun akan dikalahkan, dan ingatlah orang-orang kafir itu akhirnya dikumpulkan dalam neraka jahanam. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah tunduk kepada hukum yang Allah turunkan dan kepada hukum Rasulullah, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 61. Sebaliknya, berkorban dilakukan dalam rangka mencintai Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail di atas. Dalam memahami apa dan untuk apa seorang muslim melakukan pengorbanan, ada baiknya kita simak firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya,
dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ayat di atas meletakkan keluarga, kaum kerabat, harta yang dimiliki, tanah air, dan tempat tinggal pada satu sisi, serta cinta kepada Allah dan Rasulnya, yakni beriman kepada Allah dan Rasul, taat kepadanya, dan jihad fisabilillah pada sisi yang lain. Apabila memungkinkan digabungkan antara kedua sisi tersebut, apabila seorang muslim mampu menggabungkan antara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, serta jihad fisabilillah dengan kaum kerabat, keluarga, dan harta, maka tidak menjadi masalah untuk dilakukan. Namun apabila terdapat sesuatu yang mengharuskan mengambil salah satu di antara keduanya, maka seorang muslim sejati akan mengutamakan taat kepada Allah, Rasul, dan jihad, serta rela mengorbankan segala sesuatu selainnya. Ia rela mengorbankan segala-galanya dan demi ketaatan kepada Sang Pencipta. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini menghubungkannya dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Mendengar penuturan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La walladzi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaika min nafsik." Tidak, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seseorang tidaklah beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, "Demi Allah, aku lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi." Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman sehingga ia lebih mencintaiku daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Lebih jauh, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pengertian "maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya" adalah tunggulah azab dan balasan apa yang akan ditimpakan kepada kalian. Azab dan balasan ini mencakup azab di dunia dan akhirat, sebab dengan meninggalkan jihad akan mendatangkan kehinaan kepada kaum muslimin, sesuai dengan sunnatullah seperti yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini, serta mereka akan ditimpa siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat disebabkan meninggalkan syariat Allah, tidak mentaatinya, dan mengikuti hawa nafsu. Ancaman tersebut merupakan indikasi tentang wajibnya mengorbankan segala sesuatu demi ketaatan kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Imam Zamakhsyari menyebut dalam tafsir Al-Kasyaf, ayat ini adalah ayat paling tegas. Engkau tidak akan melihat ayat yang lebih tegas darinya. Jelaslah, pengorbanan hanya dalam rangka ketaatan. Untuk itu, apapun bentuk penghalang ketaatan siap dan sanggup dikorbankan. Apakah penghalang ketaatan adalah sikap setiap sesuatu yang melemahkan imanmu,
setiap sesuatu yang menghalangimu menuju taat, setiap sesuatu yang membuat engkau tidak dapat mendengarkan perintah Allah dari menyatakan kebenaran, setiap kenikmatan yang membuat engkau terlena, setiap segala sesuatu yang menyebabkan engkau mengajukan alasan-alasan. Untuk menghindari tanggung jawab, korbankan penghalang ketaatanmu. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang dirahmati Allah, bagi siapa saja yang menghendaki memiliki jiwa berkorban, minimal ia harus memiliki perkara-perkara berikut. Pertama, memiliki akidah Islamiyah yang kuat disertai dengan pengamalan, bukan sekedar pengakuan, termasuk meyakini bahwa Allah lah yang pemberi rezeki, dialah penolong, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Bila memiliki hal ini, tentu seseorang tidak akan diliputi sifat pengecut serta penuh kekhawatiran. Selain itu, meyakini bahwa Allah Maha Besar dan yang lain kecil, tak berarti jika dibandingkan dengannya. Dengan demikian, bila hal ini mengakar di dada, niscaya seorang muslim tidak gentar menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atakhshawnahum Wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedua, memahami bahwa syariat Islam pasti memberikan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya, namun syarat tercapainya kebahagiaan tersebut adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti segala hukumnya. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada 2 surga, yaitu satu di dunia dan yang lain di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang tidak mengikuti aturan Allah, mereka jauh dari kebahagiaan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran Surat Toha ayat 124. Jelaslah bahwa takwa kepada Allah merupakan syarat kebahagiaan. Artinya, aturan Allah merupakan buah hati
bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, seorang mukmin akan bahagia dengan melaksanakan Islam, sedangkan mereka yang tidak bertakwa tidak demikian. Bila hal ini dimiliki seorang muslim, niscaya ia rela berkorban demi aturan Allah, karena disitulah letak kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah dengan menggapai ridha Allah. Yang ketiga, akhirat lebih baik daripada dunia. Dalam Al-Quran dijelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau dunia. Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4. Oleh karena itu, himmah dan perhatian seorang muslim tidak lain adalah akhirat. Bukan berarti ia melupakan dunia dan barulah ke puncak-puncak gunung. Tidak, seorang muslim yang cinta kepada Allah harus terjun ke kancah kehidupan dengan bekal iman, jiwa istiqamah, dan pemahaman yang jernih terhadap konsep hidup Islam, membongkar segala faktor perusak kehidupan masyarakat dan membangun kehidupan dengan konsep yang benar sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Meskipun demikian, semua yang ia lakukan dalam medan kehidupan dunia ini adalah dalam rangka meraih kemenangan di akhirat kelak. Ia memahami firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang keempat, menjauhi cinta dunia dan takut mati. Inilah biang kehinaan umat Islam, karena kecintaan dan perhatiannya yang luar biasa kepada akhirat, ia tidak menyisakan untuk dunia sepotong cinta pun. Kalaupun ada bagian-bagian dari dunia yang harus dia cintai, itu semata-mata untuk mencapai kesempurnaan cintanya kepada akhirat. Hal ini hendaknya disadari oleh individu muslim, lantaran kehidupan yang sejati hanyalah kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan dunia hanyalah sementara. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, kemudian yang kelima, terikat erat dengan ajaran Islam. Dengan terikat kepada syariat Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, pengorbanan seorang muslim mempunyai ganjaran berlipat-lipat. Pertama, akan menjadi pahala baginya. Kedua, akan menimbulkan kesejahteraan hidup umat manusia. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Azza wa Jalla, dengan inilah seorang muslim akan rela bahkan menikmati pengorbanan dalam bentuk apapun yang ia berikan untuk tegaknya kalimat Allah dalam segala aspek kehidupan. Jiwa dan semangat berkorban seperti inilah yang diperlukan oleh tiap-tiap muslim hari ini, agar dia segera bergabung dengan barisan penegak kebenaran, melawan barisan pembawa kebatilan dan yang senantiasa membuat kejahatan dan kemaksiatan terhadap Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini kami bacakan atau kami jelaskan tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.